Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Setiadi. Prodi saya S1 Teknik Mesin. Saya akan mempresentasikan pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif diartikan sebagai kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat penulis secara tepat, sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Dalam sebuah kalimat efektif, penggunaan kata diminimalisasi sebaik mungkin, tapi tetap mudah dimengerti. Penggunaan kata secara berlebihan justru menimbulkan pemborosan kata, dan hal ini bertentangan dengan prinsip singkat dalam kalimat efektif. Terima kasih. Definisi kalimat efektif menurut para ahli: 1. Kalimat dapat efektif apabila mencapai sasaran dengan baik sebagai alat komunikasi atau Badudu pada tahun 1989. 2. Kalimat efektif adalah bentuk kalimat secara sadar, disengaja, dan disusun untuk mencapai intonasi yang tepat dan baik seperti yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Atau Parera pada tahun 1984. 3. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara sempurna karena memenuhi syarat-syarat bentuk kalimat efektif. Atau Putrayasa pada tahun 2007. 4. Kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan taksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya hal pada diri pembaca. Atau Rahayu pada tahun 2007. 5. Kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Atau pembuatnya Khaidah dan Arsyad dan Ridwan pada tahun 2001. 6. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi secara jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Atau pembuatnya Arifin pada tahun 1989. 7. Kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi, dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Atau pembuatnya Nasuzha dan Rohamadi dan Wahyudi pada tahun 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Imam Ramadan. MPM saya 2115231004. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya kebagian tugas kelompok. Saya dari kelompok 3 dan saya mendapatkan materi tentang unsur-unsur kalimat bahasa Indonesia. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan atau kata, dan kini disebut peran dalam suatu kalimat, yaitu terbagi menjadi subjek. Subjek yaitu bagian kalimat menunjukkan perilaku, tokoh, sosok, benda, atau suatu hal, suatu masalah yang terjadi dalam suatu pembicaraan. Subjek biasanya juga diisi oleh jenis kata, frasa, benda, nominal, klusa, atau frasa verbal. Dan yang kedua, predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana. Subjek yaitu perilaku juga, atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat, selain memberitahu tindakan atau perbuatan. Dan yang ketiga, objek. Objek merupakan kalimat yang melengkapi
objek pada umumnya diisi oleh nomina plaza nominal atau klusa, di mana letak suatu kata yang merupakan verba transitif, yaitu verba yang menutup wajib hadirnya. Seperti contoh nenek mandi atau komputerku rusak, tamunya pulang. Objek dalam kalimat dapat berubah menjadi menjadi s jika kalimatnya seperti contohnya kalimat aktif dan kalimat pasif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Susanto, teknik mesin kelas reguler sore. Pada kesempatan presentasi bahasa Indonesia, saya menguraikan tentang kalimat efektif, yang mana pada kesempatan ini saya akan menguraikan materi tentang syarat-syarat kalimat efektif, yang mana syarat-syarat kalimat efektif itu ada 7 bagian atau 7 poin, yang mana pada kesempatan ini saya akan menguraikan 4 poin dan sisanya nanti akan disampaikan oleh rekan dari kelompok presentasi ini. Oleh itu kita langsung menguraikan bahwasanya syarat-syarat kalimat efektif itu yang pertama adalah ada koherensi, kemudian ada kesatuan, kemudian ada kehematan, dan juga ada paralisme. Yang pertama, yang koherensi adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur. Di sini kata atau kelompok kata yang membentuk kata itu. Kemudian kesatuan, suatu kalimat efektif harus mempunyai struktur yang baik, artinya kalimat itu harus memiliki unsur-unsur subjek dan predikat, atau bisa ditambah dengan objek, keterangan, dan pelengkap yang bisa melahirkan arti yang merupakan ciri-ciri keutuhan kalimat. Kemudian yang ketiga adalah kehematan. Kehematan adalah dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan. Kehematan tersebut menyangkut soal gramatikal dan makna kata. Namun dalam hal ini tidak berarti bahwa kata yang menambah kejelasan kalimat boleh dihilangkan. Dan yang keempat yaitu paralisme atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, maka bentuk kedua juga menggunakan verba. Lalu jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya juga harus menggunakan kata kerja berimbuhan me juga. Demikianlah 4 poin dari syarat-syarat kalimat efektif yang saya uraikan. Dan yang 3 poin lagi akan disampaikan oleh rekan saya dari kelompok 3 presentasi bahasa Indonesia, yaitu oleh saudara Medika. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Medika Maulana. Saya dari Prodi Teknik Mesin dengan NPM 21152311003. Nah, saya tergabung dalam kelompok 3 untuk tugas bahasa Indonesia yang mendapatkan materi untuk menjelaskan tentang kalimat efektif. Nah, pada kalimat efektif ini ada poin yaitu syarat-syarat kalimat efektif. Pada syarat-syarat kalimat efektif terdapat poin penekanan. Nah, penekanan gagasan pokok atau misi yang ingin ditekankan oleh pembicara biasanya dilakukan dengan memperlambat ucapan, melirihkan suara, dan sebagainya pada bagian kalimat tadi. Nah, kemudian ada kevariasian. Untuk menghindari kebosanan dan keletihan saat membaca, diperlukan variasi dalam teks. Ada kalimat yang dimulai dengan subjek, predikat, atau keterangan. Ada kalimat yang pendek dan panjang juga. Kemudian salah satu poinnya yaitu logis atau nalar. Suatu kalimat dikatakan logis apabila informasi dalam kalimat tersebut dapat diterima oleh akal atau nalar. Logis atau tidaknya kalimat dilihat dari segi maknanya, bukan strukturnya.
Suatu kalimat dikatakan logis apabila gagasan yang disampaikan masuk akal. Hubungan antar gagasan dalam kalimat masuk akal, dan hubungan gagasan pokok serta gagasan penjelas juga masuk akal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Teguh Firmansyah. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan materinya pola dasar kalimat. Yang saya ambil predikat dan keterangan. Predikat itu mempunyai beberapa ciri ya. Yang pertama, jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa. Contohnya, dinding gardu itu berlumut karena tidak terawat. Nah, berlumut di sini predikat. Yang keduanya, contohnya dapat berupa kata adalah, ialah, yakni, yaitu. Sebagai contohnya, corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Predikatnya di sini adalah. Yang ketiga, dapat diingkarkan secara tidak atau bukan. Contohnya, kamu tidak hadir dalam rapat kemarin. Predikat. Yang keempatnya, dapat didahului keterangan akan, selalu, sedang, hampir, seharusnya, sebaiknya, selayaknya, mesti. Contohnya, contoh kalimatnya, Rizky sedang mencuci motor di halaman rumah. Sedang adalah predikatnya. Yang kelima, tidak dapat didahului menggunakan kata yang. Jika didahului, maka kalimat berubah fungsi jadi perluasan subjek. Jadi predikat itu tidak dapat didahului oleh kata yang. Yang keenam, dapat berupa kata benda, kata sifat, kata kerja, atau bentuk suatu bilangan. Contoh kalimatnya, gadis itu cantik. Gadis subjek, cantik itu predikat. Yang keduanya, contohnya harga pensil itu Rp10.000. Nah, Rp10.000 ini adalah predikat. Lanjut, yang kedua adalah keterangan. Keterangan juga mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut. Yang keduanya, keterangan ini dapat berupa kata, frasa, atau anak kalimat. Yang ketiganya, keterangan yang berupa frasa ditandai oleh preposisi seperti di, ke, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, tentang, oleh, dan untuk. Yang selanjutnya, keterangan yang berupa anak kalimat ditandai dengan kata penghubung seperti ketika, karena, meskipun, supaya, jika, dan sehingga. Nah, keterangan ini bisa berupa keterangan waktu, contohnya kemarin, besok, dan lain-lain, dalam anak kalimat, setelah, sesudah, sebelum, saat, sesaat, sewaktu, dan ketika. Yang keduanya, keterangan tempat, di, pada, dalam. Yang ketiganya, keterangan cara, dengan. Keterangan alasan, karena, lantaran. Keterangan tujuan, supaya, agar, untuk. Keterangan syarat, jika, agar, untuk. Seperti itu keterangan. Pola dasar kalimat. Kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Dengan perkataan lain, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalimat dasar tersebut kita kembangkan, dan pengembangannya itu tentu saja harus didasarkan pada kaidah yang berlaku. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalimat dasar berpola
SP, yaitu subjek dan predikat. Misalnya, mereka sedang berenang. Mereka subjek, sedang berenang adalah predikat. Nah, jadi kalimat ini berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan ya. Nah, contoh yang keduanya misalnya ayahnya guru SMA. Ini subjek, guru SMA predikat, kata benda. Yang ketiga, gambar itu bagus. Subjek, gambar, predikat, bagus, kata sifat. Peserta penataran ini 40 orang. Subjek, peserta, predikat, 40 orang, bilangan. Kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Misalnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Subjeknya mereka sedang menyusun adalah predikat, karangan ilmiah adalah objek. Yang ketiga, kalimat dasar berpola SPPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Misalnya, anaknya berternak ayam. Subjek, predikat, ayam, pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar berpola SPOPL. Nah, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, dia mengirimi saya surat. Dia subjek, mengirimi predikat, saya objek, surat pelengkap. Kalimat dasar berpola SPK. Jadi subjek, predikat, dan keterangan. Misalnya, contoh kalimatnya, mereka berasal dari Surabaya. Mereka adalah subjek, berasal adalah predikat, dari Surabaya adalah keterangan. Kalimat dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Aditya Nugraha Setiadi dari kelompok 3 Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan tentang contoh pola kalimat dasar. Yang pertama, penjelasan pola kalimat dasar. Kalimat yang terdiri atas suatu klausa memiliki unsur-unsur yang lengkap. Susunan unsur-unsur tersebut merupakan pada urutan yang paling umum dan tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Yang kedua, ada contoh pola kalimat dasar, yaitu subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda, nominal, klausa, atau frasa verbal. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nugraha dari kelompok 3 Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan objek adalah kalimat yang melengkapi P. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Letak O selalu di belakang P yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya O. Contoh, arsitek merancang, juru masak menggoreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikriansyah. Saya dari Prodi Teknik Mesin NPM 2115231013. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat efektif. Yang saya akan jelaskan adalah 2 jenis kalimat efektif. Yang pertama adalah jenis kalimat ajakan dan jenis kalimat perintah. Mungkin untuk jenis kalimat ajakan adalah di mana kalimat tersebut mengandung unsur ajakan kepada lawan bicaranya. Contoh adalah, ayo kita sarapan pagi, atau ayo kita liburan. Nah, itulah contoh dari kalimat ajakan. Nah, yang kedua adalah kalimat perintah.
di mana di dalam kalimat perintah itu ada mengandung unsur memerintah kepada seseorang. Contohnya adalah tutup pintu itu kembali. Nah, itu adalah contoh dari kalimat perintah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Arham dengan NIM 21152310114. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan jenis kalimat efektif. Jenis kalimat efektif yang pertama yaitu kalimat berita. Kalimat berita merupakan kalimat yang memberikan atau memaparkan sebuah kejadian atau peristiwa. Anda dapat menggunakan intonasi untuk membedakan kalimat berita dengan kalimat lain. Intonasi kalimat berita bersifat netral. Isinya berupa pemberitahuan, seperti contoh kalimatnya, tumpahan minyak menyebabkan pencemaran lingkungan, atau contoh lain seperti pesawat presiden dirancang dengan khusus. Baik, lanjut ke kalimat efektif yang kedua, kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Biasanya, kata tanya yang diulangi dalam kalimat tanya seperti apa, siapa, mengapa, mana, bagaimana, dari mana, kapan, dan berapa. Untuk contoh kalimatnya, kapan ujian masuk perguruan tinggi diselenggarakan? Atau contoh lainnya, kenapa kamu melakukan hal itu? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sesi presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.